Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Pak Dimas pada pagi hari ini. Ya, untuk hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, materi tentang dongeng. Tapi sebelum Pak Dimas lanjutkan ke materi, Pak Dimas ingin bertanya dulu, bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Dimas harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring hari ini, ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Dongeng. Dongeng adalah sebuah cerita yang hidup di tengah masyarakat, dan cerita ini sudah ada semenjak dahulu. Jadi itu dongeng. Nah, biasanya pada zaman dahulu masyarakat bercerita itu menggunakan media suara atau diceritakan dari mulut ke mulut, ya. Makanya dongeng itu sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, dongeng ini biasanya bersifat fiksi. Ya, fiksi itu berarti fiktif atau rekayasa. Ya, jadi tidak sesuai dengan kisah nyata. Ya, oke. Setelah itu ada macam-macam dongeng. Nah, di sini Pak Dimas menjelaskan ada 4 macam-macam dongeng. Yang pertama ada legenda, 2 sage, 3 mite atau mitos, yang keempat fabel. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari legenda terlebih dahulu. Legenda adalah dongeng yang menceritakan tentang kejadian suatu tempat. Ya, jadi legenda itu berkaitan dengan asal-usul tempat. Contohnya itu adalah legenda kota Surabaya atau terjadinya Danau Toba. Nah, itu masuk ke dalam jenis legenda. Kemudian yang kedua adalah sage. Sage itu dongeng yang mengandung unsur sejarah atau kepahlawanan. Contohnya untuk sage itu cerita Damarwulan, Roro Jonggrang, atau Cium Wanara. Nah, itu sage yang menceritakan kisah kepahlawanan. Kemudian yang ketiga itu adalah mite atau mitos, yaitu dongeng yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat tentang dewa atau makhluk halus. Nah, itu yang dinamakan mitos atau mite. Contoh dari mitos itu 1. Cerita Nyi Roro Kidul, yang kedua cerita Wewe Gombel, yang ketiga cerita Dewi Sri. Ya, jadi itu adalah mitos, cerita tentang dewa atau makhluk halus. Kemudian yang terakhir ada fabel. Fabel yaitu dongeng yang tokohnya binatang, ya, dan binatang tersebut berperilaku seperti manusia. Jadi bisa berbicara, bisa berpikir dan lain sebagainya. Itu yaitu hewan atau binatang yang bertingkah atau berperilaku seperti manusia. Nah, itu dinamakan fabel. Nah, contoh dari fabel itu adalah Kancil dan Buaya atau Kancil Mencuri Timun. Ya. Nah, itu contoh dari fabel. Ya, mungkin itu dulu pembelajaran dari Pak Dimas. Ya, macam-macam dongeng dan pengertian dari dongeng. Nah, untuk selanjutnya yaitu materi tentang unsur-unsur tentang dongeng atau unsur intrinsik tentang dongeng. Nanti kalian bisa baca sendiri di buku LKS. Ya, kemarin Pak Dimas sudah menjelaskan ada judul, tokoh, sifat tokoh, latar tempat, pesan atau amanat, dan lain sebagainya. Nah, itu kemarin sudah Pak Dimas jelaskan di materi sebelumnya. Nah, untuk hari ini pembelajaran dari Pak Dimas cukup sampai di sini. Apabila ada kekurangan Pak Dimas mohon maaf. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan menggunakan
masker, dan selalu jaga jarak. Dari Pak Dimas cukup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.